Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mudawama. Saya dari peserta KKNDR 2020 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini kita akan membahas tentang tips-tips menjaga imun tubuh. Untuk kali ini tentunya saya tidak sendiri dong. Saya ditemani oleh dokter muda. Beliau bernama Dr. Ma'lufi Khalil. Selain beliau menjadi dokter, beliau adalah seorang santri. Keren kan? Nah, di sini saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Dr. Ma'lufi. Gini dok, sekarang ini kan pemerintah sudah menerbitkan tatanan baru ya, yaitu new normal. Bahkan beberapa pesantren sudah diperbolehkan aktif dengan program pesantren tangguh. Kira-kira nih dok, apa sih tips-tips menjaga imun tubuh bagi santri untuk menghadapi new normal ini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan dari pemerintah sendiri kan sudah ada protokol kesehatan yang harus dilakukan pada setiap masyarakat tanpa kecuali pada santri-santri. Pada era new normal ini seharusnya pemerintah kan juga sudah menerapkan protokol bagaimana santri bisa kembali untuk aktivitas di pondoknya sendiri masing-masing. Ya itu kan sudah dilakukan seperti halnya mencuci tangan, terus memakai masker di lingkungan sekitar, dan fungsinya sendiri itu kan sudah ada untuk mengurangi dampak penyebaran dari COVID tersebut. Ataupun pada masa pandemi ini, pada masa pandemi corona ini untuk meminimalisir penyebaran dari corona tersebut. Dari pemakaian masker itu kan sebenarnya sudah kelihatan fungsinya itu untuk menutupi bakteri ataupun virus yang di lingkungan sekitar supaya tidak terkontaminasi kepada tubuh individu masing-masing. Seperti halnya jika keluar rumah harus pakai masker, itu fungsinya utama untuk melindungi diri sendiri. Yang kedua, melindungi orang lain juga. Ada hal yang menurut saya luar biasa dalam Islam, yaitu di mana cuci tangan tersebut sudah termasuk dalam rukun wudhu. Jadi ketika kita melakukan berwudhu, itu lebih baiknya bukan lebih baik, tapi itu sudah mencakup keseluruhan dari membersihkan diri dari lingkungan. Seperti kan dari pemerintah sendiri itu mengajukan pertama cuci tangan, memakai masker, terus olahraga. Nah, olahraga ini dimaksudkan bukan olahraga yang berat seperti halnya aktivitas berat seperti halnya lari-lari pagi. Sepak bola termasuk berat nggak dok? Yang gimana? Sepak bola termasuk olahraga berat nggak? Kalau menurut saya masih ringan karena aktivitasnya kan itu lebih banyak dilakukan di masih di satu tempat, tidak lebih dari seperti hanya kalau kita sepeda itu kan kita bisa sampai antar desa ataupun antar kecamatan, mungkin ada yang sampai ada konvoi-konvoi itu antar kabupaten. Itu sebenarnya bagus, tapi kalau di masa pandemi ini kurang baik karena itu mengakibatkan penularannya itu bukan penularan tapi berdampak ke diri kita dan orang lain, di mana ketika kita sebenarnya kita bersepeda dari satu desa ke desa lain itu kan bisa menyebabkan tambah meluasnya dari virus dari masa pandemi ini. Kalau kita contoh lagi olahraga yang paling ringan yang bisa dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada, beliau sering melakukannya dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu setiap pagi setelah sholat subuh berlari-lari kecil mengelilingi rumah. Itu bisa dilakukan minimal 30 menit. Kalau dari literatur yang saya baca, jurnal yang saya baca itu olahraga ringan itu bisa dilakukan dalam seminggu 5 kali 30 menit. Atau bisa diakumulasi dengan mungkin karena padatnya aktivitas dari anak pondok, seperti halnya kan habis sholat subuh ada ngaos ataupun mengaji Al-Quran. Itu kan ada aktivitas yang rutin selalu dilakukan. Mungkin ketika hari libur
itu dilakukan olahraga dari pengurus ataupun Pak Yai, melakukan olahraga ringan, senam, aerobik selama 1 jam di depan, maksudnya di pekarangan di daerah pondok tersebut itu lebih baik. Karena untuk mencocokkan antara jadwal dari pondok dan aktivitas fisik yang dilakukan tersebut, olahraga ringan tersebut. Terus untuk makanannya kan kalau anak pondok itu makanannya kan sudah dari dalam, sudah dimasak oleh dalam ya. Kalau biasanya dari saudara moderator sendiri itu biasanya makanan pondoknya mencakup apa saja kalau boleh tahu? Kalau dari sini biasanya kan kita makannya sarapan pagi sama malam. Biasanya itu mencakup seperti sayur mayur. Kalau keseringan dari kami itu ya sejenis kayak sayur terong, sawi, wortel, sop, ya sejenis sayur mayur kayak gitu dok. Cuma mungkin kalau hari Senin sama Kamis itu ada lauk yang berbeda. Biasanya kita ada ayam di hari Senin sama Kamis begitu. Itu berarti maksudnya sudah kalau makanannya sudah cukup untuk memenuhi vitamin dan mineral. Namun untuk ini kan yang ditetapkan kepada anak kecil karena anak kecil kan dalam masa pertumbuhan. Jadi imunitasnya itu sudah baik tapi perlu ditingkatkan. Intinya seperti itu. Dari pola makan 2 kali sehari kan sudah bagus. Jadi siang dan malam itu yang wajib memang bukan wajib tapi lebih baik yang makan dalam 1 kali 24 jam itu pagi dan siang. Pagi dan malam. Karena kalau sarapan itu kan untuk meningkatkan konsentrasi ketika kita aktivitas di siang sampai siang hari. Kalau yang siang itu mungkin diberikan camilan ataupun makanan ringan yang diberikan oleh pondok ataupun mungkin kan ada kantinnya ya di situ. Oh iya, alhamdulillah di sini ada kantinnya. Ya, kalau ada kantinnya kan berarti dari santriwati bisa membeli untuk makanan ringannya. Terus mungkin dari pondok sendiri itu juga bisa nanti inisiatif untuk seminggu sekali, seminggu 2 kali ataupun 3 kali memberikan buah. Sebenarnya fungsi buah itu kan tidak hanya untuk kalau orang-orang secara umum kan untuk cuci mulut. Sebenarnya itu kalau secara medis itu bukan cuci mulut tapi untuk menambahkan vitamin dan mineral. Dari tubuh sendiri itu sudah ada organ maupun fungsi dari tubuh untuk membuat vitamin dan mineral. Namun hal itu sangatlah kecil, maksudnya diproduksi sangat kecil sehingga tetap membutuhkan vitamin dan mineral dari luar seperti hanya makanan, buah-buahan, sayur-sayuran. Dan untuk kebutuhan kalsium dalam masa pertumbuhan santri dan santriwati itu bisa ditambahkan susu kaleng ataupun susu yang tersebar sudah ada pada umumnya di toko-toko. Itu sebaiknya dilakukan kegiatan seperti hanya mungkin ada tambahan untuk lalaran. Jadi meskipun di situ tidak ada olahraga ringan, tapi itu bisa membuat lalaran itu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Jadi ada aktivitas sampingan di mana aktivitas utamanya itu belum ada secara lanjutan. Jadi seperti hanya kan sekarang masih daring. Ada mungkin dari sekolah ada diberikan tugas, tapi ketika jam kosong mungkin dapatkan untuk lalaran berjamaah, lalaran apa seperti ataupun ada kegiatan lain seperti hanya dars Al-Quran seperti itu. Jadi jangan sampai kita ketika masa pandemi ini kita lebih, kalau orang awam, orang muda itu bilangnya rebahan, jangan sampai. Karena rebahan itu fungsinya nggak ada dan manfaatnya nggak ada. Mungkin untuk yang tadi yang pertama kali yang ditanyakan dari saudara moderator itu mungkin ada yang masih dipertanyakan lagi. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktu jenengan. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah buat kita semua dan para pendengar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.